Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita jumpa dalam YouTube channel GPDI Philadelphia, program doa dan kesembuhan. Sebelum kita mengawalinya, kita berdoa, kita tundukkan kepala, mengambil waktu untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur. Tuhan beri kami kesempatan untuk bersekutu di dalam program YouTube channel GPDI Karangkemiri. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan Tuhan memperdengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Alkitab mengajar kita untuk belajar kepada segala hal. Salah satunya di dalam Amsal, Alkitab mengatakan belajarlah kepada semut. Jadi belajar itu bukan berarti hanya terbatas kepada satu objek, tapi kepada semua objek kita belajar. Kesempatan ini dalam program YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri, doa dan kesembuhan. Haleluya, program doa dan kesembuhan. Kita belajar dari kehidupan Naaman. Apa itu kehidupan Naaman? Kita akan pelajari. Yang pertama, sebelum kita lihat, ini ayat kita kutip dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Belajar yang pertama dari kehidupan Naaman yaitu di ayat 3, mendengar. Saya bacakan kepada kita semuanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudara-saudara, puji Tuhan, Naaman seorang panglima, seorang yang sukses. Dia punya karir yang bagus. Dia bisa diandalkan oleh Raja Aram, sehingga Alkitab mencatat dia hebat, dia luar biasa. Tapi dia punya keinginan mendengar. Nah, maksud saya begini. Berita yang dia dapatkan ada kesembuhan di daerah Israel itu dari seorang anak kecil, gadis kecil. Haleluya. Nah, saya tidak tahu usianya berapa, tapi Alkitab berkata gadis kecil. Nah, gadis ini, haleluya, bukanlah seorang yang artinya yang profesional, enggak, tapi dia adalah seorang tawanan. Jadi ketika Naaman melakukan perang, memimpin perang, rupanya anak ini dibawa menjadi tawanan dan digunakan oleh keluarga Naaman. Nah, informasi yang dia dapatkan tentang kesembuhan ada pada gadis ini dan dia dengar. Haleluya. Nah, maksudnya begini, dari orang yang kecil dia bisa dengar. Nah, saudara, haleluya, apakah kita pernah dengar orang kecil? Bisa jadi Tuhan pakai itu untuk menyembuhkan kita. Haleluya. Apa lagi yang kita belajar dari Naaman? Ini berkaitan. Yang pertama mendengar tadi, yang kedua, Naaman rendah hati. Ayat 4. Dia datang kepada raja, dia menghadap, dia dengan kerendahan hati datang. Setelah dia dengar, bukan cuma dia dengar lalu dia abaikan. Banyak orang mendengar tapi dia abaikan. Tapi Naaman bisa sembuh karena dia dengar dan dia tindak lanjuti. Nah, tindak lanjutnya ini yang menjadi sebuah pergumulan berat mungkin bagi Naaman. Bagi saya mungkin seperti itu. Apalah artinya anak kecil, berita bohong kali gitu ya. Tapi Naaman dengan rendah hati, dia justru ambil sikap untuk menghadap Raja Aram. Dan dia menghadap, benar-benar menghadap. Dan puji Tuhan, Raja Aram mengizinkan dia. Itu yang kedua dari kehidupan Naaman yang kita pelajari. Yang ketiga, Naaman patuh dan taat. Ayat 11 sampai dengan 14. Saya bacakan begini di antara kita. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, haleluya, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Haleluya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, haleluya. Taat, patuh, haleluya. Ya wajar dong si Naaman ini seorang panglima, pejabat, ya pejabat besar lah ya, haleluya. Dia berkata seperti itu. Tapi saudara-saudara, kita belajar dari Naaman, dia patuh dan taat. Memang ada sedikit grundel bagi dia. Dia katakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik? Tapi dia singkirkan egonya. Dia taat, dia patuh. Bahkan Nabi Elisa tidak keluar. Haleluya. Di ayat berikutnya akan kita lihat. Aku pikir dia mau keluar dululah Nabi Elisa, bikin tangannya di kepala saya atau di penyakit saya, ditumpangin tangan begitu ya. Itu tidak. Tapi bukan masalah sungainya sebenarnya, tapi kepatuhan dan ketaatan. Jadi sungai itu tidak menyembuhkan. Mandi di sungai nggak pernah menyembuhkan. 7 kali tidak pernah menyembuhkan. Tapi berapa kali tidak pernah menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Kristus. Haleluya. Yesus sebenarnya yang menyembuhkan. Hanya dibutuhkan ketaatan pada seseorang untuk dia sembuh. Perhatikan di dalam ayat itu. Selanjutnya ayat 13. Dia ditegur. Haleluya. Ditegur. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Si Elisa, Nabi, menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Sekali lagi, sungainya tidak menyembuhkan, tapi kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan di dalam ketaatan dan kepatuhannya si Naaman. Coba saja kalau dia tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi Elisa, dia nggak akan sembuh. Ada banyak sekarang jemaat ketika gembalanya menyarankan banyak hal tentang kehidupannya di dalam persoalan, haleluya, entah itu penyakit, entah itu ekonomi yang sakit begitu ya, gembalanya menyarankan tetap di dalam ketaatan, kepatuhan. Tapi banyak ya orang-orang Kristen sekarang dia mengambil jalan pintas, bahkan menjawab banyak hal, berteori dengan banyak hal, lalu dia gagal. Tapi kita belajar dari Naaman, dia patuh dan taat. Coba saudara-saudara yang menonton YouTube channel dan jemaat GPD Philadelphia Karangkemiri, coba taat dengan gembalamu, coba patuh dengan gembalamu dan gerejamu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Saya yakin sekali di dalam kepatuhan dan ketaatan ada sesuatu yang luar biasa. Itu yang hal yang kita pelajari bagian yang ketiga, patuh dan taat. Yang keempat, haleluya, di ayat 18, perhatikan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Naaman, kehidupannya dia konsisten menjaga hidup suci. Perhatikan, dia sebagai pegawai hebat, dia sebagai militer, dia sebagai orang yang nomor 1 lah di bagian kemiliteran Aram, haleluya. Dia tetap menjaga, haleluya, kekudusan hidup dia. Komitmen dia menjaga kekudusan hidup. Ada banyak seperti Naaman ini diperhadapkan kepada profesionalis, ya. Naaman berkata begini kepada Nabi Elisa, izin ya Pak Elisa, izin ya Pak Pendeta, kalau saya ngantar Tuhanku, ingat ya, saya ngantar tok, saya nggak menyembah Tuhannya rajaku, mohon izin ya. Jadi dia menjaga komitmen, dia menjaga kekudusan hidup. Nah, adakah kita saat ini komitmen menjaga kekudusan hidup seperti si Naaman ini, atau justru aku kan udah sembuh, ngapain lagi saya patuh, ngapain lagi saya menjaga kekudusan hidup, toh saya sudah sembuh. Tapi Naaman, dari kehidupannya kita belajar bahwa Naaman dia komitmen menjaga kekudusan hidup. Dia menjalankan profesionalisme tanpa tercemar. Haleluya. Mungkin Raja Aram minta telepon begitu ya, dia telepon si Naaman, halo Pak Naaman, tolong antar saya mau ke kuil, saya mau sembahyang gitu.
Naaman antar dengan protokoler militer dia giring raja itu, diamankan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Naaman komitmen menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan memuji Allah lain. Haleluya. Saya mau katakan begini kepada saudara. Mungkin engkau sakit, jiwamu sakit, ekonomimu sakit, tubuhmu sakit. Mari belajar dari Naaman. Coba belajar. Haleluya. Bisa saja mungkin hal itu membuat kita sembuh. Dan saya berdoa supaya itu terjadi. Haleluya. Kita angkat satu pujian di akhir untuk kita berdoa. Engkaulah Tuhan. Yes, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi. Engkaulah Tuhan. Yes. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas penyakitku. Berdaulat atas penyakitku. Ku berserah. Berdaulat atas ekonomiku. Berdaulat atas keuanganku. Berdaulat atas jiwaku. Haleluya, amin. Berdaulat atas jiwaku. Ku berserah penuh. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman Tuhan yang datang kepada kami pada kesempatan ini dalam program YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Doa dan kesembuhan. Hamba-Mu bersama-sama berdoa dengan pemirsa. Dan kalau ada pemirsa yang sakit, yang menonton YouTube channel ini, imannya bangkit, mendengar firman Tuhan, ada kesembuhan, sakit fisik, sakit jiwa, sakit ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Saya berkata dengan otoritas Tuhan, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakitmu, kronis, dalam nama Yesus sembuh. Sakit fisik, sakit jiwa, sakit ekonomimu, perusahaanmu, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di tempat masalahmu, di tempat penyakitmu, dan saya berdoa otoritas Tuhan ada pada kami, bahwa kami memerintahkan tangan yang tertaruh di atas semua sakit dan masalah itu, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan turun dalam nama Yesus, menolong dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami terima kesembuhan. Haleluya, haleluya, amin.